Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlin Celeneng dengan NIM 201111076. Di sini saya perwakilan dari semester 2 akan membawakan materi tentang stigma COVID-19 bersama rekan saya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Andriana Yulita Elizabeth Amung, NIM 18111111042. Saya perwakilan dari semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang stigma negatif seputar COVID-19. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke pemateri pertama untuk menjelaskan penjelasan seputar stigma negatif COVID-19. Di tengah wabah COVID-19, muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yaitu stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang pandemi COVID-19. Terlebih, manusia cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada kelompok yang berbeda atau lain. Inilah yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan virus ini. Perasaan bingung, cemas, dan takut yang kita rasakan dapat dipahami, tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Jika terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya supaya tidak didiskriminasi. Mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat. Stigma negatif pada saat COVID-19 terjadi pada pasien, ODP, PDP, serta petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Stigma negatif yang diberikan hanya akan memperparah keadaan baik secara mental maupun pada penyebaran penyakit itu sendiri. Pasien COVID-19 mengaku merasa tertekan dengan adanya stigma negatif ini, akibat foto-fotonya disebarkan oleh pihak tertentu. Petugas medis yang menangani pasien COVID-19 juga mengalami berbagai tindakan masyarakat yang kurang baik, misalnya diusir dari kontrakan, dan lain-lain. Beberapa OPD, PDP juga mengalami tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat sering mendapatkan berbagai berita negatif tentang penyakit ini. Meskipun dari data yang ada, IDI menyebutkan kemungkinan sembuh penyakit ini adalah 97%. Stigmatisasi tersebut sangat berdampak terhadap imunitas seseorang yang terkait COVID-19 dan akan berpengaruh dalam proses penyembuhan pasien COVID-19. Baik, saya pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait stigma negatif COVID-19. Jadi contoh informasi positif tentang tenaga medis yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah seorang perawat yang menangani pasien COVID-19 telah melakukan berbagai protokol kesehatan saat merawat pasien COVID-19. Yang kedua, melindungi diri semaksimal mungkin dengan APD sesuai dengan standar. Yang ketiga, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menangani pasien COVID-19. Yang keempat, mengikuti syarat ketat untuk melepaskan pakaian dinas keluar rumah sakit ataupun bertemu dengan keluarga atau masyarakat. Dan yang terakhir, merawat dengan keikhlasan, bahkan berjuang nyawa untuk merawat pasien COVID-19. Maka dari itu, yang pertama, jangan memberikan beban tambahan dengan menjauhi, menolak, mendiskreditkan mereka di masyarakat karena ini sangat menyakitkan. Yang kedua, jangan membicarakan mereka berbisik-bisik di hadapan mereka sebagai penular penyakit. Yang ketiga, menjauhkan atau mengejek keluarga mereka karena beranggapan sebagai penular penyakit. Yang keempat, berikan apresiasi kepada tenaga medis dan petugas lain yang merawat pasien COVID-19.
Dan yang terakhir, memperluas akses dukungan psikososial atau kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Cara memperbanyak informasi-informasi tentang pencegahan dan penanganan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama itu tokoh agama dan masyarakat memegang peran penting membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Tokoh agama dan masyarakat dapat membantu dengan memastikan semua orang mendapat informasi yang benar dan tidak menyebar hoaks atau informasi yang salah. Mereka juga dapat membuat WA group bagi lingkungan setempat agar warga selalu menerima informasi terkini. Baik, yang berikutnya upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, sampaikan pesan-pesan kesehatan dan pasang poster-poster. Yang kedua, ketahui fakta-fakta dan berbagilah pada sesama untuk membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga, bantu masyarakat untuk menghindari hoaks dan informasi yang salah. Yang keempat, bantu hilangkan stigma pada kelompok orang yang dipersepsikan sebagai pembawa virus. Yang kelima, bantu agar setiap keluarga dapat memiliki sarana dan mau mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang keenam, bantu warga agar tahu apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala. Dan yang ketujuh, identifikasi kelompok warga yang berisiko tinggi, kelompok lansia atau lanjut usia, dan mereka dengan penyakit menahun atau penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, paru-paru, dan informasikan cara mengurangi resiko tertular penyakit virus corona. Mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita tidak sulit bila semua pihak bersatu padu dalam berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan COVID-19. Kita semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigma negatif tersebut demi upaya bersama menanggulangi pandemi ini. Oke, jadi pada pesan yang terakhir saya mau memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa mari kita bersama menghapus stigma kepada ODP, PDP, dan petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Tolong jangan kucilkan, tolak atau usir ODP atau PDP. Warga lain perlu jaga jarak dengan mereka. Warga juga harus selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Pastikan selalu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sebelum makan atau minum atau menyentuh wajah. Istirahat yang cukup, rutin beraktivitas fisik atau olahraga, dan konsumsi makanan yang bergizi atau dapat ditambah vitamin jika diperlukan. Sekian hasil penjelasan kami dari semester 6 dan semester 2. Semoga video terkait stigma negatif seputar COVID-19 ini dapat teman-teman mengerti dan pahami agar kita tidak memprasangkaburukan terkait stigma negatif seputar COVID-19. Salam sehat dari saya, dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang. Sekian dan terima kasih.